Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya tadi di-WA oleh Dokter Sugeng disuruh nanggapi pertanyaan anak kecil yang mengklaim sebagai kiai yang namanya Hajar Ubaidillah. Tahu kualifikasi apa dia disebut kiai? Kayak Kebu Keraton Solo aja. Jadi dia ini nanya-nanya ngatur-ngatur orang tentang tes DNA untuk para pebab ini. Coba lihat pertanyaannya coba. Langsung pertanyaan pertama, untuk si paling DNA, gitu ya. Coba Hajar Ubaidillah itu merancang DNA, reaksi kimianya bagaimana, dia berubah dari DNA menjadi protein bagaimana. Kalau sudah bisa, baru nanya-nanya. Orang itu mau nanya-nanya, baca buku dulu. Kemudian tunjukkan jurnal ulama pakar nasab dan lembaga narkoba resmi mana yang menentukan apa grup DNA tertentu Rasulullah. Dia sudah pernah bikin jurnal enggak? Jurnal itu ditulis kalau ada kebaruan. DNA yang dipakai, tes DNA yang dipakai untuk merunut nasab, itu udah terapan. Inference, ya itu kalau sakit, coba di dokter. Dokternya itu nggak perlu bikin jurnal lagi, karena ilmunya sudah pakem. Kecuali kalau ada pembaruan ilmu, itu baru dijurnalkan. Ulama pakar nasab, nasab itu artinya keturunan biologis. Sekarang ulama pakar nasab mana yang punya ijazah dan dia dapat mata kuliah ilmu biologi, ilmu genetika, ilmu biokimia, ilmu taksonomi. Kalau nggak dapat seperti itu, bukan pakar nasab namanya, bajingan nasab. Lembaga narkoba resmi mana, siapa yang meresmikan? Apa diakui negara? Oh, cuma LSM. Kemudian menentukan haplogroup DNA tertentu Rasulullah. Haplogroup itu bukan ditentukan, dicari diukur. Seperti ngukur suhu matahari itu bukan ditentukan, diukur, dibaca. Hasil itu dasar-dasar fisika matematika aja nggak dapat. Kalau orang bodoh itu kiai kan ya zamannya dulu semua nanti. Kemudian tunjukkan narkoba atau ahli nasab negara mana yang mencatatkan tes DNA jarak jauh sebagai kebenaran nasab. Memang sih narkoba atau ahli nasab mana yang dapat mewenang seperti itu. Coba baca ini. Ini namanya metode ilmiah. Tidak menghargai otoritas seperti itu. Namanya kebenaran. Ilmu itu dicari. Tidak perlu persetujuan siapapun. Yang penting datanya teruji, tervalidasi, yang paling mendekati kebenaran. Itu yang diambil. Jadi nggak ada syarat ini. Dulu Galileo Galilei meruntuhkan teori geosentris yang sudah surau itu waduh. Dapatkan persetujuan ahli manapun. Bahkan persetujuan gereja aja dilewati. Ini sosokan siapa ahli nasab atau narkoba itu mempersyaratkan. Mereka narkoba itu LSM tidak diberi otoritas oleh negara manapun.
satu orang saja di kolom langit. Nah, ini yang terus ini bodohnya dia kan itu namanya kebaruan tuh ya nggak perlu penetapan atau bagaimanapun, saksikan aja buktinya, diukur kalau keturunan Rasulullah pasti secara genetiknya itu sekitar 1350 tahun antar sepupu bisa Anda Jordan dengan Ayatollah Ali Khamenei itu cara genetiknya 1350 tahun. Tapi kalau Taufik Asghar dengan Ayatollah Ali Khamenei secara genetiknya 48.500 tahun. Jelas tahu Taufik Asghar nasabnya hasil mutil itu. Jadi kamu sebelum nanya-nanya, belajar dulu, baca buku biologi dan buku genetika mana yang kamu baca? Hah? Masih kecil ngaku-ngaku kiai. Saya itu ompong. Kalau pengen tahu siapa yang menyatakan, kamu bantah sendiri nih. Itu kan militer DNA. Sudah menyatakan Nabi Muhammad itu haplogrup ikut tabelnya Abdul Muthalib haplogrup JL8591 satu itu. Kemudian ini yang kedua, Anatol sudah menulis di prosedingnya. Bani Hasyim dan Quraisy dipandang dari sisi DNA genealogy atau personalnya ahli biokimia. Langsung aja terakhir. Loncat, 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 loncat. Nah, ini, baca nih. The underlines DL859 dengan senit yang diturunkan melalui Nabi Muhammad, cucunya Hasan dan Husain, itu yang menjadi basis. Jadi basis ini penanda genetik dari Bani Hasyim modern termasuk Raja Jordan, Ayatollah Ali Khamenei, tapi bukan Bali. Jadi kalau kamu nanya-nanya itu baca dulu yang benar. Kalau nggak bisa bahasa Inggris, boleh dulu belajar bahasa Inggris sana. Udah sampai sini. Nggak ada yang nyuruh kalau orang tes DNA itu. Aturan ilmiah kalau pengklaim keturunan Nabi harus bisa membuktikan. Catatan bukti primernya Ubaidillah mana? Karena keturunan Ubaidillah. Bukti biologisnya apa? Bukan nyuruh-nyuruh. Aturan ilmiah begitu. Namanya burden of proof itu. Jadi kalau mereka ini mengklaim sebagai keturunan Nabi, buktikan. Bukti primernya apa? Sesuai epistemologi ilmu sejarah di kampus-kampus itu, bukti biologisnya apa? Juga sesuai epistemologi ilmu biologi. Kalau masih kecil nggak usah bukti ilmiah aja nggak ngerti. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.